Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Wulan Oktari, mahasiswa IAIN Batu Sangkar jurusan Tadris Biologi semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi biokonservasi tentang hilangnya keanekaragaman hayati dan faktor penyebabnya, di mana saya akan menjelaskan dua materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan mekanisme pemiskinan keanekaragaman hayati dan menjelaskan faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati tersebut. Materi yang pertama yaitu tentang mekanisme pemiskinan keanekaragaman hayati, di mana laju kepunahan cepat. Ancaman terutamanya yaitu kerusakan habitat, eksploitasi berlebihan, dan kompetensi oleh spesies eksotik. Keanekaragaman biologi sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Laju kepunahan adalah jumlah atau persentase spesies yang diperkirakan akan punah di suatu daerah dalam satuan waktu. Burung merupakan indikator yang baik untuk mengetahui kehadiran taksa lainnya. Yang paling sering yaitu di mana laju kepunahan ditaksir dari konsep hubungan spesies daerah. Contohnya, jumlah spesies dalam suatu daerah berhubungan langsung dengan luas daerahnya. Taksir laju kepunahan bergantung pada penilaian laju hilangnya suatu habitat. Menurut IUCN, 11% dari 9.040 spesies burung terancam punah. Kemudian, keanekaragaman dapat turun oleh intervensi kegiatan manusia yang dampaknya dapat berupa: yang pertama yaitu hilangnya habitat asli, kedua fragmentasi habitat dan efek lainnya yang mengikutinya, ketiga eksploitasi yang berlebihan, keempat introduksi jenis-jenis eksotis, yang kelima pencemaran air, tanah, dan udara. Kemudian yang keenam yaitu perubahan iklim. Keenam kategori di atas mungkin adalah penyebab hampirnya semua kepunahan jenis, tetapi yang menjadi akar permasalahannya adalah kondisi masyarakat atau manusia itu sendiri. Berikut ini adalah akar permasalahan yang menyebabkan upaya-upaya penanggulangan yang sesaat akan mengalami kegagalan, di mana yang pertama yaitu pertumbuhan populasi manusia. Pertumbuhan populasi manusia 2 abad terakhir ini adalah salah satu penyebab rusaknya kualitas lingkungan, sebab populasi manusia mencapai 1 miliar pada tahun 1800, 6 miliar di akhir abad 20 dan diperkirakan akan mencapai 10 miliar pada tahun 2046. Kemudian, jumlah sebanyak itu diperkirakan akan sangat mengganggu proses ekologi dan evolusi yang berlangsung, seperti terancamnya keberadaan predator besar yang memerlukan area lahan yang besar untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya yaitu seperti gajah, badak, banteng, dan lain-lain. Kemudian kelangsungan migrasi tahunan burung, karena berkurangnya luas rawa-rawa yang menjadi shelter dalam migrasi dari belahan bumi utara ke selatan atau sebaliknya. Kemudian yaitu proteksi dan pemeliharaan lingkungan alami dalam menghadapi tekanan dari penduduk sekitar, serta masuknya jenis introduksi ke dalam kawasan konservasi. Semua proses ini akan berkurang jika dan hanya jika jumlah populasi manusia menurun seperti yang terjadi di beberapa negara industri sekarang ini. Kemudian yang kedua yaitu kemiskinan. Rusaknya lingkungan bukan hanya karena besarnya jumlah manusia, tetapi lebih disebabkan karena kemiskinan. Sebab kemiskinan meningkatkan tekanan penduduk terhadap lahan dan mendorong penggunaan lahan yang berlebihan, rusaknya habitat, dan kepunahan jenis. Hal seperti ini banyak terjadi di negara berkembang di mana kemiskinan memperhebat rusaknya kehidupan.
Kebutuhan suatu negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat mengejar ketinggalannya dari negara maju. Yang ketiga, yaitu kesalahan persepsi dan skala waktu. Kemunduran kualitas lingkungan sering tidak terasa. Karenanya, pemerintah sering bereaksi cepat terhadap masalah-masalah yang instan yang tidak menyelesaikan keseluruhan permasalahan. Yang keempat yaitu transisi budaya. Kerusakan yang terbesar pada lingkungan akan terjadi apabila sekelompok masyarakat mendiami daerah yang baru atau membuka kawasan alam. Yang kelima yaitu implementasi kebijakan terhadap banyaknya sebab yang mengakibatkan tidak mampunya suatu pemerintah melaksanakan aturan yang telah dikeluarkan. Yang keenam yaitu ekonomi. Kerusakan lingkungan dan erosi keanekaragaman hayati seringkali dimulai dengan diperkenalkannya sistem ekonomi pasar yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan barang-barang modern yang justru semakin mempercepat kerusakan lingkungan. Materi yang kedua yaitu tentang faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan keanekaragaman hayati tersebut dapat hilang dan punahnya keanekaragaman hayati. Berikut diantaranya faktor-faktor tersebut, yaitu yang pertama hilangnya habitat. Daftar merah IUCN atau International Union for Conservation of Nature menunjukkan bahwa hilangnya habitat yang diakibatkan dari manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan yang menjadi penyebab terbesar dari hilangnya keanekaragaman hayati, di mana jumlah penduduk yang semakin bertambah menyebabkan semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Sedangkan lahan yang tersedia bagi hewan dan tumbuhan semakin sempit dan digunakan sebagai tempat tinggal penduduk di babak untuk lahan pertanian atau dijadikan sebagai lahan industri. Yang kedua yaitu pencemaran tanah, udara, dan air. Zat pencemar atau polutan merupakan produk buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Polutan mencemari air, udara, dan tanah. Polutan berbahaya bagi organisme. Nitrogen dan sulfur oksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor yang jika bereaksi dengan air maka membentuk hujan asam yang merupakan hujan yang merusak ekosistem. Faktor ketiga yaitu perubahan iklim. Sebagian penyebab dari perubahan iklim ialah pencemaran udara oleh gas karbon dioksida atau CO2 yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Menurut pendapat Raven, efek rumah kaca yang meningkat suhu udara 1-3 derajat Celcius dengan jangka waktu sekitar 100 tahun. Kenaikan suhu tersebut menyebabkan es di kutub akan mencair dan menyebabkan kenaikan permukaan sekitar 1-2 meter yang berakibat terjadinya perubahan struktur dan fungsi ekosistem lautan. Faktor yang keempat yaitu eksploitasi tanaman dan hewan, di mana eksploitasi tumbuhan dan hewan secara berlebihan biasanya untuk komoditas yang nilai ekonomi tinggi seperti kayu hutan untuk bahan bangunan dan ikan tuna sirip kuning yang berharga mahal dan banyak diminati, namun hal ini mengakibatkan efek negatif bagi kepunahan spesies, apalagi tidak diimbangi dengan usaha pengembangbiakannya. Faktor yang kelima yaitu adanya spesies pendatang, di mana dengan masuknya spesies dari luar ke suatu daerah seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka yang terdapat di daerah tersebut. Kemudian, sebagian spesies asing tersebut dapat menjadi invasi dengan menguasai ekosistem. Contohnya yaitu ikan pelangi, merupakan spesies endemik Danau Anyamuru, Papua Barat,
Ikan pelangi terancam punah karena dimangsa oleh ikan mas yang dibawa dari Jepang dan menjadi spesies yang invasif di danau tersebut. Faktor keenam yaitu industrialisasi pertanian dan hutan. Umumnya para petani menanam tumbuhan atau memelihara hewan yang sifatnya unggul dan menguntungkan, sedangkan bagi tumbuhan dan hewan yang kurang unggul akan kurang menguntungkan atau akan disingkirkan. Selain dari itu, jika suatu lahan pertanian atau hutan industri umumnya hanya ditanami oleh satu jenis tanaman atau monokultur seperti karet, teh, dan kopi, dampaknya akan menurunkan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Faktor ketujuh yaitu fragmentasi atau pemecahan. Fragmentasi habitat terjadi akibat pembukaan lahan untuk berbagai keperluan manusia. Sebagai akibatnya, populasi hewan atau tumbuhan terpecah menjadi komplek-komplek kecil yang telah rentan terhadap gangguan. Dalam populasi yang kecil, kemungkinan tidak terdapat cukup organisme dalam usia produktif. Faktor kedelapan yaitu pencemaran lingkungan. Perubahan iklim global akibat pencemaran udara diperkirakan akan mempengaruhi penyebaran dan ketahanan makhluk hidup. Akumulasi pencemaran seperti DDT, dioksin, dan lain-lain dalam perairan telah mengakibatkan kematian sebagai populasi spesies seperti anjing laut, paus, dan lumba-lumba, atau seperti pencemaran organik laut terakumulasi dalam tubuh manusia. Faktor yang kesembilan yaitu perubahan hewan air. Perubahan hewan yang berlebihan telah mengakibatkan kepunahan bagi spesies dalam sejarah. Kini, banyak hewan yang populasinya terancam karena diburu untuk dijadikan sumber-sumber makanan, diperjualbelikan hidup-hidup, dan diambil bagian tertentu dari tubuhnya, seperti gajah yang diambil dagingnya, harimau yang diambil kulitnya, dan masih banyak contoh lainnya. Faktor yang ke-10 yaitu pengendalian predator. Populasi hewan atau tumbuhan yang tidak diinginkan telah sengaja diberantas oleh manusia. Penggunaan pestisida, herbisida, dan lain-lain seringkali menurunkan populasi spesies yang bukan merupakan sasaran utama yang diincar oleh manusia. Faktor ke-11 yaitu introduksi spesies eksotis atau secara alami atau tidak sengaja. Spesies yang masuk habitat yang bukan habitat asalnya dapat menjadi pencemaran biologis. Suatu organisme yang dikeluarkan dari habitat aslinya kemungkinan menjadi terbebas dari pemangsa, pesaing, parasit atau penyakit yang mengendalikan populasinya dalam kondisi alami. Pada habitatnya yang baru, organisme ini kemungkinan dapat tumbuh dan berkembang biak dengan pesat dan mengalahkan populasi asli. Itulah materi pada pertemuan kali ini tentang hilangnya keanekaragaman hayati dan faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.